Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi motivasi melalui kompensasi dan manfaat. Di mana dalam memotivasi melalui kompensasi dan manfaat terdapat beberapa topik atau materi. Yang pertama itu ada konsep motivasi dan peran motivasi terhadap kinerja. Yang kedua itu ada konsep kompensasi dan peran kompensasi. Yang ketiga ada kompensasi dan terminologinya dan kebijakan kompensasi. Yang keempat itu ada waktu pembayaran kompensasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Dan yang kelima ada asas-asas kompensasi, metode kompensasi, dan sistem kompensasi. Dan yang terakhir itu ada tunjangan. Untuk materi pertama yaitu ada konsep motivasi dan peran motivasi terhadap kinerja. Untuk motivasi pada dasarnya adalah proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan yang kita inginkan. Dengan kata lain adalah dorongan dari luar terhadap seseorang agar mau melaksanakan sesuatu. Dengan dorongan atau driving force di sini dimaksud desakan yang alami untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan hidup dan cenderung untuk mempertahankan hidup. Masuk ke materi konsep kompensasi dan peran kompensasi. Dalam hal ini, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung maupun tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan pada perusahaan. Sedangkan untuk peran kompensasi, dalam hal ini terdapat sistem kompensasi sama dengan sistem balas jasa yang merupakan perancangan suatu sistem formal dan terstruktur untuk memberikan imbalan kepada SDM atas apa yang mereka lakukan demi keberhasilan perusahaan itu sendiri. Kita masuk ke materi kompensasi dan terminologinya serta kebijakan dalam kompensasi. Untuk kompensasi dan terminologinya terdapat beberapa hal. Yang pertama itu ada gaji atau upah, di mana ada gaji atau upah merupakan bentuk kompensasi yang menjadi basis bayaran bagi karyawan sebagai imbalan atas kontribusinya dalam mencapai tujuan perusahaan. Dan yang kedua ada insentif. Insentif dalam hal ini merupakan kompensasi tambahan di luar gaji yang diberikan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Dan yang ketiga itu ada tunjangan. Tunjangan merupakan bayaran atau pelayanan yang melengkapi dan melindungi gaji berdasarkan kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada fasilitas, di mana fasilitas merupakan kenikmatan yang diperoleh karyawan dari perusahaan seperti mobil dinas, bus karyawan, perumahan, serta parkir khusus. Berikutnya, waktu pemberian kompensasi. Menurut Malayu Hasibuan, kompensasi harus dibayar tepat pada waktunya. Jangan sampai terjadi penundaan, supaya kepercayaan karyawan terhadap bonafiditas perusahaan semakin besar. Ketenangan dan konsentrasi kerja pun akan lebih baik. Jadi, pemberian kompensasi yang tepat waktu akan berdampak positif pada karyawan dan juga pada perusahaan yang bersangkutan. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Ada banyak faktor-faktor yang menentukan besar kecilnya kompensasi. Kali ini, menurut Malayu Hasibuan, ada 9 faktor, yaitu yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Faktor ini sama halnya seperti hukum permintaan konsumen, yang mana ketika permintaan terhadap tenaga kerja tinggi, maka kompensasinya akan relatif tinggi. Yang kedua, yaitu kemampuan dan kesediaan perusahaan. Besar kecilnya kompensasi akan balik lagi kepada perusahaan, di mana mereka mampu dan sedia memberikan kompensasi. Yang ketiga, yaitu serikat buruh atau organisasi pekerja. Mengapa hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi? Karena ketika organisasi pekerjanya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi semakin besar. Berikutnya, yang keempat yaitu produktivitas kerja karyawan. Faktor ini melihat seberapa baik produktivitas kinerja karyawan, sehingga perusahaan dapat menentukan besar dan kecilnya kompensasi. Berikutnya, yang kelima yaitu pemerintah dengan undang-undang dan kepresnya. Di sini,
pemerintah berperan dalam menentukan batas minimum dan maksimum besarnya kompensasi. Yang keenam, yaitu biaya hidup atau cost of living. Faktor ini berbeda-beda setiap daerah. Semakin besar biaya hidup di daerah tersebut, maka kompensasinya akan cenderung lebih besar. Yang ketujuh, yaitu posisi jabatan. Posisi jabatan ini akan mempengaruhi tanggung jawab dari pekerjaan karyawan tersebut, sehingga akan berpengaruh pada besarnya kompensasi. Yang ke-8, yaitu pendidikan dan pengalaman karyawan. Faktor ini dapat menentukan besar kecilnya kompensasi. Dan yang terakhir, yaitu jenis dan sifat pekerjaan. Semakin pekerjaan itu sulit dan beresiko, maka kompensasi akan semakin besar. Asas-asas kompensasi. Yang pertama ada asas adil, yaitu besarnya kompensasi yang dibayarkan kepada seluruh karyawan harus sesuai dengan prestasi kerjanya, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, dan tanggung jawab pekerjaan, jabatan, dan memenuhi internal konsistensi. Yang kedua ada asas layak dan wajar, yaitu besarnya kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal, yaitu berdasarkan batas upah minimum pemerintah setempat dan eksternal konsistensi yang berlaku. Berikutnya ada metode-metode kompensasi. Metode kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu metode tunggal dan metode jamak. Metode tunggal yaitu metode yang dalam penetapan gaji pokoknya hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki karyawan. Sedangkan metode jamak yaitu suatu metode yang dalam penetapan gaji pokoknya didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan kekeluargaan ikut menentukan besarnya gaji pokok seseorang. Jadi standar gaji pokok yang pasti tidak ada. Ini terdapat pada perusahaan-perusahaan diskriminatif. Berikutnya ada sistem kompensasi. Sistem kompensasi dibagi menjadi tiga. 1. Sistem kompensasi waktu, yaitu kompensasi yang ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Sistem waktu ini biasanya ditetapkan jika prestasi kerja sulit untuk diukur. Yang kedua ada sistem hasil atau output, yaitu besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja seperti per potong, meter, liter, atau kilogram. Yang ketiga ada sistem borongan, yaitu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama pengerjaannya. Tunjangan. Dessler menyatakan bahwa tunjangan adalah pembayaran tidak langsung yang diberikan kepada karyawan, bisa mencakup meliputi asuransi jiwa, kesehatan, cuti, dan pensiun. Rowley and Jackson menyimpulkan bahwa jenis-jenis dari program tunjangan sangat beraneka ragam, tetapi biasanya dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Jaminan rasa aman karyawan atau employee security. Yang kedua ada gaji dan upah yang dibayarkan pada saat karyawan tidak dapat bekerja atau pay for time not work. Yang ketiga ada bonus dan penghargaan atau bonus and reward. Yang keempat ada program pelayanan atau service programs. Hubungan tunjangan karyawan dengan motivasi kerja dan hubungan kinerja karyawan dengan motivasi kerja. Penerapan sistem tunjangan yang baik akan membuat karyawan merasa dihargai, sehingga mereka akan termotivasi dalam bekerja. Karyawan yang memiliki motivasi kerja dalam bekerja akan meningkatkan kinerjanya. Pemberian tunjangan pada umumnya terkait dengan upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pegawainya akan rasa aman sebagai bentuk pelayanan perusahaan kepada pegawai, serta menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pegawainya. Salah satu tujuan pemberian tunjangan adalah motivasi.
selanjutnya saya David Kurniawan ingin menjelaskan tentang hubungan tunjangan karyawan dengan kinerja karyawan. Berbicara tentang tunjangan dan kinerja karyawan, tunjangan diberikan kepada karyawan dimaksud agar dapat menimbulkan serta meningkatkan semangat kerja dan kegairahan bagi para karyawan. Tunjangan juga sebagai faktor yang penting dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan dan sebagai perangsang dalam mendorong karyawan agar tujuan perusahaan tercapai. Selanjutnya ada pengaruh tunjangan karyawan dengan motivasi kerja. Berdasarkan analisis statistik inferensial dengan menggunakan analisis jalur atau path analysis, maka hipotesis pertama yang menyatakan terhadap pengaruh antara tunjangan karyawan dengan motivasi kerja sudah terbukti dan hipotesis tersebut terbukti dan dapat diterima. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa tunjangan karyawan berpengaruh signifikan positif terhadap motivasi kerja. Karena dengan adanya tunjangan karyawan artinya karyawan merasa dihargai dan karyawan akan semangat bekerja dan sebagai motivasi untuk dia bekerja lebih giat dan lebih rajin. Selanjutnya ada pengaruh tunjangan karyawan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan analisis statistik inferensial dengan menggunakan analisis jalur atau path analysis, maka hipotesis kedua yang menyatakan terdapat pengaruh antara tunjangan karyawan dengan kinerja karyawan sudah terbukti dan hipotesis tersebut dapat diterima. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa tunjangan karyawan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Karena dari beberapa studi pun menyatakan bahwa kepuasan kinerja karyawan itu terdapat pada tunjangan karyawan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.